It's not a game, it's a rich thing. Hey, sahabat kece dan badminton lovers. Dalam video kali ini, kita akan mengenal lebih dekat dengan sosok peraih medali emas Olimpiade Atlanta 1996 bersama Riki Subagja. Ya, Reksi Mainaki, pemain spesialis ganda putra yang saat ini melatih tim nasional Thailand. Dikutip dari cnnindonesia.com, Reksi Mainaki dibesarkan di keluarga yang mencintai olahraga dari pasangan Yance Rudolf Mainaki dan Fanny Mainaki. Papanya adalah sosok yang gemar olahraga, sehingga beliau juga menekankan pada anak-anaknya untuk berolahraga apa saja agar tidak salah arah. Apalagi di lingkungan mereka, banyak anak muda yang suka minum minuman keras, dan kalau sudah minum, mabuk, akhirnya ribut. Papa tak mau kami jadi seperti itu. Orang tua tidak mau kami kehilangan arah. Ya, di badminton, mereka sudah diajarkan memegang raket dengan benar, dan juga cara memukul. Waktu itu, Reksi memang tak seserius kedua saudaranya, yaitu Richard dan Rioni Mainaki dalam latihan badminton. Meski menonton Rudy Hartono, Lim Swee King, Lia Sumirat, dan Christian Hadinata, saya hanya menonton saja, tidak ada antusiasme dalam diri. Justru saat menonton Piala Dunia, antusiasme dalam diri Reksi sangat terasa, dan hal itu terbawa saat bermain. Saya bisa membayangkan ingin menjadi pemain level dunia. Hingga suatu waktu, papa saya masuk kamar dan menjanjikan untuk memberikan hadiah bila saya berhasil masuk peringkat 10 besar. Saya belajar dengan serius dan berhasil masuk 10 besar. Papa pikir saya akan meminta raket. Ternyata saya meminta sepatu sepak bola dan kaos kaki. Dengan status sebagai pegawai negeri biasa, papa mewujudkan harapan saya dan menelpon ke toko olahraga dan saya disuruh ambil hadiah tersebut. Papa saya mengutang dan baru dibayar ketika akhir bulan tiba. Perkembangan di sepak bola juga sebenarnya tidak mengarah ke level yang serius. Saya memang ikut kompetisi antar daerah, namun kondisinya sulit. Melihat situasi seperti itu, papa lalu berbicara pada saya. Di sepak bola, bila ada 11 pemain, belum tentu juara. Kalau tim kompak, bakal jadi bagus. Tetapi bila tidak kompak, bakal kacau balau. Sedangkan di badminton, sudah tercatat nama Rudy Hartono, Lim Swee King, dan kalau kamu bisa jadi juara nasional di badminton, kamu punya kemungkinan untuk bisa jadi juara dunia. Karena badminton Indonesia sudah dikenal dunia. Meski tak langsung, ternyata tak butuh waktu lama, saya kemudian lebih serius menekuni badminton dan sudah menyerah soal sepak bola. Momen itu terjadi di usia 14 tahun. Saya lalu ikut seleksi Semaluku untuk bisa jadi wakil di Pekan Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia atau POPSI, dan akhirnya masuk sekolah atlet Ragunan. Tahun 1986, saya mewakili Indonesia di kejuaraan pelajar ASEAN di Singapura. Saya main di tunggal putra dan ganda putra dan berhasil jadi juara. Sayang, tak boleh main di 3 nomor. Kalau boleh, mungkin saya juara juga di ganda campuran. Sesudah tamat sekolah, seharusnya saya masuk PB Jarum, di mana Om Darius Pongoh sudah menelpon Richard dan meminta saya masuk Jarum. Namun karena suatu hal, Reksi akhirnya bergabung dengan klub Tangkas. Namun ternyata saat masuk Tangkas, 3 tahun saya tidak tinggal di asrama. Jadi saya harus tinggal di Depok, sedangkan latihan di Ancol. Padahal kalau di PB Jarum, saya sudah masuk asrama. Bayangkan, zaman dulu saya harus naik bus dari Depok menuju tempat latihan di Ancol. Saya berangkat jam 5 pagi dan baru pulang sampai Depok pukul 2 dini hari. Latihan pagi dan sore, dan tiap hari saya harus cari jalan untuk bisa makan, karena uang yang saya punya hanya cukup untuk ongkos transportasi. Jadi makan tinggal menunggu belas kasihan orang. Sampai waktu pulang latihan, kadang saya dan Rioni makan di warung mie rebus pinggir jalan. Bang, utang dulu. Kalau ada duit, baru saya bayar. Ya, karena sudah kenal, jadi saya boleh utang. Yang terpenting bagi saya, saat itu adalah makan. Tak apa tanpa makan nasi. Terkadang mie rebus, itu jadi bekal tenaga untuk latihan esok pagi. Mental saya makin terbentuk di momen itu. Saya terus ditempa untuk berjuang dan bisa survive di kondisi yang sulit. Lucunya selama 3 tahun di luar, saya dan Rioni banyak memberikan gelar untuk Tangkas. Sedangkan pemain-pemain yang menghuni asrama justru amburadul. Ya, kehidupan selama 3 tahun itu benar-benar sulit dan keras. Karena itu, ketika saya jadi pemain nasional,
Lawan siapapun saya tak lagi takut. Latihan sesulit apapun saya jalankan, dan saya beranggapan bahwa dalam kehidupan yang sulit pun saya bisa lewati. Jadi pada kondisi lain, tentu saya bisa bertahan dan tak boleh saya sia-siakan. Meski berprestasi, saya juga sempat down dan mau berhenti dari badminton. Hal itu terjadi karena saya tidak dipanggil pelatnas. Padahal saya sudah jadi juara DKI Jakarta, juara seleksi nasional, tetapi tak juga dipanggil pelatnas. Saya berpasangan dengan Rioni dan juara seleksi nasional, tetapi yang dipanggil justru pemain yang hanya sampai 8 besar. Ada sistem like and dislike. Dominasi di PBSI saat itu adalah Pelita Jaya. Pelita Jaya bisa disebut big rival tangkas. Suatu hari ada pertandingan di GOR Asia Afrika. Saya berhasil juara di tunggal putra, ganda putra, dan ganda campuran. Setelah selesai, saya duduk-duduk bersama teman-teman dari tangkas, dan saat itu sudah tak ada lagi pikiran untuk masuk pelatnas. Dalam pikiran saya hanya ingin menikmati permainan badminton sambil menunggu waktunya pulang kampung. Sedang asik ngobrol, Koch Christian Hadinata yang baru ditunjuk sebagai pelatih ganda putra lewat di belakang saya. "Reksi, kamu mau masuk pelatnas tidak?" kata Koch Chris saat itu. Lalu dengan pengalaman beberapa kegagalan, saya masih memilih untuk bertahan dan tidak langsung percaya. Saya bilang, bila surat itu datang, saya janji hanya akan main di ganda putra. Ternyata 1 minggu kemudian, datang surat ke tangkas dan saya masuk pelatnas di September 1990. Setahun awal, saya berpasangan dengan Thomas Indrajaya dan Ricky Subagja. Saat itu berpasangan dengan Richard Mainaki. Saya dipanggil lagi oleh Koch Chris. Saya ditanya, ingin pasangan dengan siapa? Ricky Subagja atau Gunawan? Dan akhirnya, saya diputuskan untuk dipasangkan dengan Ricky. Begitu dipasangkan, kami dikirim ke Amerika Serikat dan Kanada, serta bisa masuk final di 2 turnamen tersebut. Sejak akhir 1992, kemampuan kami mulai terlihat. Kami bisa juara di 4 turnamen beruntun, termasuk World Grand Prix Finals, dan nama kami mulai dipandang dan diperhitungkan. Bersama Ricky, Reksi sukses meraih puluhan gelar termasuk juara Olimpiade, Asian Games, hingga Piala Thomas, namun mereka tak pernah memenangkan emas SEA Games. Saat saya melatih di Malaysia, saya bergurau ke mereka dengan bilang kalau saya memenangkan semua turnamen dan kejuaraan, mereka bakal dapat apa? Mendengar itu mereka semua tertawa. Secara serius, saya melihat hal itu tidak mendapatkan medali emas perorangan SEA Games bukan sebagai kekurangan, karena manusia tak ada yang sempurna. Di mata Reksi, Ricky adalah sosok yang benar-benar memberikan banyak pelajaran pada saya. Banyak masukan yang diberikan Ricky Subagja sejak saya fokus menjadi pemain ganda. Dia yang membuat saya mengerti cara bermain di ganda putra. Secara personal, hubungan kami memang tidak akrab. Saya tipe orang yang lebih suka langsung masuk ke kamar setelah selesai latihan dan makan. Sementara Ricky, dia lebih cocok dengan Richard dalam hubungan pertemanan. Namun meski tak akrab, tak ada pertentangan dan pertikaian besar di antara mereka. Paling hanya saling menegur bila melihat latihan agak mulai malas. Ya, benar-benar tidak pernah ada adu argumen yang besar-besaran. Perjalanan saya bisa dibilang seperti Mission Impossible. Dengan awalnya tak memiliki keinginan untuk jadi pemain badminton, sampai akhirnya bisa mendapat gelar juara. Saya harus berterima kasih pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberikan saya talenta. Saya diberikan banyak pelajaran dan pengalaman sebagai pemain hingga akhirnya bisa memulai perjalanan yang berliku dan sulit. Kesulitan-kesulitan itu seperti sudah dipersiapkan agar membentuk saya menjadi pemain dengan mental yang tangguh. Tutup Reksi Mainaki.